Kalau mindsetnya seperti lalat, ya sampah akan lebih menarik daripada emas. Jadi kalau cara berpikirmu seperti lalat, ya kamu lihat sampah lebih tergiur daripada lihat emas. Kalau cara berpikirmu di redaksi selanjutnya seperti babi, lumpur akan lebih menarik daripada air bersih. Jadi ini yang disebut mindset. Bismillah. Kalau ini definisi ya, mindset itu semacam profil intelektual, profil berpikir kita. Jadi mindset itu sikap, keyakinan, asumsi yang mendasari cara pandang kita terhadap dunia dan diri kita. Ini namanya mindset. Setiap orang pasti punya mindset sendiri, punya struktur dan cara pandang sendiri. Jadi kalau ada orang bilang, ayolah berpikir yang rasional, ayolah berpikir yang kritis. Sebenarnya sebelum itu ada asumsi-asumsi, ada pola-pola dasar. Yang ini nanti menjadi profil kita dalam memahami dan memutuskan sesuatu. Sama-sama mikirnya, kesimpulannya bisa beda. Kenapa? Mindsetnya berbeda. Jadi jangan dikira orang yang beda dengan kalian itu kalian merasa, saya sudah berpikir kok Pak, berarti mereka yang tidak mikir. Tidak, mereka mungkin saja sama-sama berpikir. Hanya saja mindsetnya berbeda. Apa ada manusia yang tidak berpikir? Kita akan sering kritik orang yang berbeda dengan kita itu sebagai, oh bodoh banget, ndak mikir. Wah, yo kayak saya ini mikir. Loh, mereka juga mikir. Cuma mungkin mindsetnya beda. Cara pandangnya beda. Mungkin teman-teman ingat dulu kita pernah belajar seorang filosof Yunani namanya Heraklitos. Beliau punya kalimat menarik. Ethos anthropoi daimon. Ethos itu karakter, antropoi manusia. Karakter manusia itu mengikuti daimonnya. Daimon ini semacam mindsetnya. Kemudian beliau mengilustrasikan kalau mindsetnya, sederhananya begitu ya kalimat selanjutnya. Kalau mindsetnya seperti lalat, ya sampah akan lebih menarik daripada emas. Jadi kalau cara berpikirmu seperti lalat, ya kamu lihat sampah lebih tergiur daripada lihat emas. Kalau cara berpikirmu di redaksi selanjutnya seperti babi, lumpur akan lebih menarik daripada air bersih. Jadi ini yang disebut mindset. Jadi kadang-kadang orang itu ya sama-sama mikir, cuma dengan mindset yang berbeda, kesimpulannya bisa berbeda. Orang yang tipe lalat tadi, kamu kasih sampah seneng, dikasih emas moh. Nah misalnya ada yang tipe anak kecil misalnya, dikasih uang banyak tidak mau. Maunya uang yang gambarnya menarik misalnya. Ini sama kayak kalian waktu besar ini, itu yang disebut mindset. Coba kalian tipe apa sih? Di tipemu itu nanti akan kelihatan caramu memahami hidup, caramu memahami dunia ini. Itu Heraklitos untuk memudahkan kita memahami apa itu mindset. Coba kalian cek ya, yang paling menarik dalam hidupmu apa? Ketika kalian melihat sesuatu, pertama-tama yang muncul di kepalamu apa? Itu biasanya berhubungan dengan mindset. Coba kalian cek, kalian seneng ngaji filsafat ini, coba apanya? Ramenya,
materinya saya yang membawakan, atau wah ini banyak lawan jenis yang ikut hadir juga, atau itu biasanya berhubungan dengan mindsetmu. Kalau urusan reasoningnya kalian bisa bikin belakangan, tapi mindsetmu yang duluan membunyikan. Kalau tadi fokusmu ke lawan jenis, begitu nyampe sini, wah perempuannya sedikit sekarang, bisa begitu kesimpulanmu. Yang kamu lihat itunya. Atau kalau mindsetmu rame dan tidak rame, begitu ke sini, kok sedikit sekarang, tidak terlalu rame, terus kamu tidak tertarik lagi. Itu mindset. Ya nanti argumen bisa kamu bikin di belakang. Baik, jadi semoga sudah tergambar ya yang dimaksud mindset itu apa. Jadi struktur pikiran kita. Mindset mempengaruhi cara kita memandang, cara kita menghadapi tantangan, membuat keputusan, bereaksi terhadap keberhasilan atau kegagalan. Kalau gagal seperti apa, kalau sukses seperti apa, itu ya tergantung mindsetnya. Ada orang yang gagal sedikit saja merasa hidupnya hancur, ada orang yang gagal bolak-balik masih bisa bangkit lagi. Itu mindset. Jadi maka hidupmu sebenarnya banyak tergantung di mindset ini. Berhubungan dengan pertumbuhan kita, ketahanan kita, cara kita melihat sesuatu. Di situ saya sebut mindset itu berhubungan dengan titik pandang, cara pandang, dan sudut pandang kita. Titik pandang itu misalnya HP ini, saya lihat apanya? Oh cuma saya lihat casingnya saja, atau saya lihat LCD-nya saja, atau saya lihat harganya saja, atau ini namanya titik pandang. Kalau cara pandang, cara saya mendekati HP ini sebagai seorang pemakai, atau sebagai seorang penjual, atau sebagai seorang yang ingin disenangkan oleh HP ini, atau ini namanya cara pandang. Kalau sudut pandang, dari sisi mana kamu melihatnya? Nah, sudut pandang itu misalnya, kalau dari sisi saya, laptop ini warnanya biru, tapi dari sisi kalian, laptop ini warnanya hitam. Itu namanya beda sudut pandang. Sama-sama lihat laptop ini sih. Dari ngaji yang banyak lihat laptopnya, cuma yang dilihat dari sudut pandang kalian dia hitam, dari sudut pandang saya dia biru. Kadang-kadang kita sering rame, gegeran hanya gara-gara ini. Beda sudut pandang. Jadi, saya lihat sendiri warnanya biru, hakul yakin biru. Terus yang sana bilang, loh saya juga lihat sendiri, hakul yakin hitam. Sama-sama hakul yakin melihat sendiri, ngalami sendiri, tapi bisa berbeda. Kenapa? Sudut pandangnya beda. Kadang-kadang diskusi yang rame sampai hampir tawuran itu mungkin beda sudut pandang, beda titik pandang, dan beda cara pandang saja. Jadi mindsetnya ternyata orang beda-beda. Nah itu pentingnya ya, di antara nanti kita mengenali diri kita, coba kita cek kita itu orang yang cara mikirnya seperti apa. Cara menanggapi persoalan bagaimana, cara menyikapi kalau saya senang atau saya sedih bagaimana. Ini kita nanti bisa tahu, oh saya orang yang mindsetnya seperti ini. Kan di medsos itu kan bertaburan, kadang-kadang kan orang nuduh orang, oh, kamu dikit-dikit agama. Ya mungkin dia mindsetnya beda dengan kita, yang dikit-dikit uang misalnya. Sama-sama dikit-dikit, kalimat dikit-dikit itu menunjukkan ada pola. Jadi ada struktur. Kita nuduh orang lain, sebenarnya kita juga punya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mindset inilah nanti yang membentuk dunia kita dan pengalaman kita. Indonesia ini penuh harapan, opo Indonesia ini sebentar lagi hancur, itu banyak tergantung mindset kita. Jadi perdebatan macam-macam di medsos itu biasanya tergantung mindsetnya masing-masing.
Ini yang mungkin penting ya hari ini kita sadari bahwa oh ternyata memang orang itu bisa beda-beda. Baik, nanti kita lihat jenis-jenisnya mindset apa saja, pattern pola-polanya apa saja, cara membentuknya bagaimana di akhir-akhir ya. Kita lanjutkan. Ada beberapa quotes dulu untuk menegaskan di mana pentingnya struktur berpikir yang kita kenal sebagai mindset tadi. Saya awali dari quotes ini dulu pernah kita kutip. Kalau tidak salah ya, saya lupa di sesi apa. Jadi, what you think, you become. What you feel, you attract. What you imagine, you create. Dari Buddha. Apa yang engkau pikirkan, seperti itulah nanti engkau menjadi. Kalau kalian tiap hari mikirnya uang terus, ke situ kamu akan bergerak dan membentuk dirimu. Kalau tiap hari kamu mikir pacar terus, ya ke situ juga kamu membentuk dirimu. Akhirnya tiap hari dandan, tiap hari pamer, tiap hari selfie, di filter biar dipuji dan lain sebagainya. Karena fokusmu ke situ. What you think you become. Kemudian what you feel, you attract. Apa yang kamu rasakan, kamu akan tertarik ke situ. Ini nanti berhubungan minggu depan banyak berhubungan dengan passion. Dan yang ketiga, what you imagine, you create. Apa yang engkau bayangkan, itulah nanti yang mendorongmu berkreativitas. Kalian membayangkan, enak ya kalau ngaji itu duduk sih tapi ada sendenannya. Terus muncul ide, gimana kalau kursi yang bisa, akhirnya muncul kursi seperti ini. Ada sendenannya, ada itunya. Ini kan awalnya imajinasi. Laptop ini awalnya hasil imajinasi. HP ini awalnya hasil imajinasi. Mikrofon hasil imajinasi. Jadi apa yang ada di imajinasi kita, disitulah kreativitas akan hidup. Jadi pikiran, perasaan, dan imajinasi akan jadi kuncinya hidup kita. Baik, ini untuk menegaskan dulu ya betapa pentingnya mindset, struktur nalar berpikir kita. Kalau ini Khalil Gibran, Khalil ya pakai K bukan B. Yo, kamu khawatir salah moco. Ini harusnya namanya Khalil, tapi di barat jadi Khalil. Kehidupanmu, kata Gibran, tidak ditentukan oleh apa yang diberikan kehidupan kepadamu, melainkan oleh sikap yang engkau bawa ke dalam kehidupan. Bukan karena apa yang terjadi padamu, melainkan cara berpikirmu saat memandang apa yang terjadi. Ini kan sering saya contohkan, peristiwanya mungkin sama. Yang membuat ini jadi peristiwa menyedihkan atau peristiwa menyenangkan, itu responmu. Jadi ini lucu atau tragedi, itu responmu. Kamu minum gelasnya ketendang terus jatuh. Bagi kamu yang gelasnya jatuh itu tragedi. Bagi temanmu itu lucu, maka mereka tertawa. Momennya sama, tapi caramu merespon berbeda, maknanya bisa jauh berbeda. Yang datang ke sini refreshing pasti mendapatkan hal yang berbeda dengan yang datang ke sini inginnya belajar. Atau yang datang ke sini karena setia kawan saja tidak enak diajak teman. Itu kan dapatnya beda-beda. Yang setia kawan nanti dapatnya tambah akrab dengan temannya. Yang nyari refreshing pulang dari sini seger. Yang niatnya belajar pulang dari sini dapat ilmu. Momennya sama, peristiwanya sama, tapi caramu membaca dan merespon
membuat buahnya bisa beda-beda. Jadi hidup ini ternyata tidak semata tentang apa yang terjadi, tapi lebih banyak tentang bagaimana respon kita, tanggapan kita terhadap apa yang terjadi. Kalau kalian anggap ini anugerah, bisa jadi anugerah, tapi bagi yang lain mungkin dianggap bencana, ya beneran jadi bencana. Kuliah itu anugerah apa bencana? Bisa saja kemarin Pak, waktu masuk awal-awal saya anggap anugerah Pak. Tapi sekarang kuliah 2-3 minggu berat sekali Pak. Jadi terus jadi bencana. Itu manusia. Jadi ternyata tanggapanmu terhadap hidup ini jadi kunci. Tidak melulu di peristiwanya. Jauh dari orang tua, positif apa negatif? Itu lagi-lagi tanggapanmu. Bagi yang lain, alhamdulillah Pak, jauh dari orang tua, bebas saya Pak sekarang. Kemarin opo-opo diawasi. Bagi yang lain, wah sedih saya Pak, jauh dari orang tua. Padahal orang tua itu jalan ke surga loh Pak. Kayamu gitu. Jadi ternyata kita itu tergantung mindset kita. Makanya kadang-kadang kalau saya ditanya, Pak gimana Pak untuk mengatasi kesedihan, mengatasi masalah dengan cepat? Ya, geser saja mindsetmu. Yang kamu anggap masalah ternyata bisa saja kamu bunyikan anugerah atau tantangan atau kesempatan untuk jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya ini sebenarnya senjata yang sangat hebat untuk kalian jadi maju, atau bisa juga membuat kalian jadi mundur. Kalau mindsetmu meleset keliru ya jadi masalah. Hadis qudsi ini mungkin sering kalian dengar. Ana inda dhonni abdi bi falyadhunna bi masya'a. Aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan mereka dengan anggapannya masing-masing sesuai yang diinginkan tentang aku. Ini Allah. Jadi ternyata Allah juga menunjukkan bahwa kita ini punya kuasa untuk menabur anggapan. Kalau di syarah-syarahnya hadis sih, kalau kalian menganggap Allah itu Maha Pengampun, ya akan diampuni dosa-dosamu. Sebaliknya kalau kalian, enggak saya wis neraka saya ini, ya inda dzanni abdi. Kamu nganggapnya begitu, ya itu yang terjadi. Wah saya ini sudah rusak Pak, sudah hancur Pak, sudah tidak ada celah lagi saya bisa bahagia. Ya itulah yang terjadi. Wong kamu sendiri minta begitu. Apa tidak bisa Allah dari kamu sangat bawah jadi sangat tinggi? Bisa, cuma kamu sendiri mintanya begitu. Kamu sendiri merasa Pak saya tidak pantas Pak, terlalu tinggi, saya tidak mungkin Pak bisa sukses. Nah kamu sendiri mindsetnya begitu. Sama seperti lalat tadi. Meskipun Allah ngasih emas yang berharga luar biasa, tetap kamu milih sampah. Kenapa? Mindsetmu. Makanya ya monggo saja kata Allah, manusia punya karakter, oleh Allah dianugerahi keistimewaan bisa milih, mukhayyar. Kalian itu mau sangat patuh bisa, mau ingkar juga bisa. Penuh harapan bisa, putus asa juga bisa. Ya kamu milih putus asa, ya rasakan sendiri efeknya. Kamu milih penuh semangat, rasakan sendiri efeknya. Ana inda dzanni abdi bi. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet hidup kita sendiri. Kita menafsirkan Allah secara sangat susah dan kita kesusahan sendiri. Menurut saya tidak mungkin Pak Allah mengampuni saya itu. Ya itu yang terjadi. Tafsirmu sendiri. Sering dulu ya saya ilustrasikan bagaimana kadang-kadang kita itu minta pada Allah, tapi kita sendiri tidak terlalu yakin doa kita dikabulkan.
Ya Allah, ya inda dzonni abdi bi. Allah datang sejauh keyakinanmu. Kalau keyakinanmu hanya setengah, ya Allah datangnya setengah. Ya Allah, semoga nanti saya lulus kuliah ini cum laude. Tapi apa bisa ya saya cum laude? Wong yo aku iki ndak pinter aku itu. Ya kamu sendiri yang mementahkan doamu. Semoga saya nanti kaya raya, punya istri cantik, punya jabatan tinggi, punya mobil banyak, punya rumah banyak. Terus kamu mikir sendiri, tapi aku kuliah UIN. Bisa ndak ya kaya raya? Bisa ndak ya dapat karir gitu? Kamu sendiri yang mementahkan doamu. Ya Allah, ana inda dzonni abdi bi. Kalau yakinmu setengah, ya Allah datangnya setengah. Kalau kamu yakinmu tinggal seperempat, ya jadi seperempat. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, Pak, para kiai, para ulama itu kalau berdoa kok ampuh ya Pak? Ya karena mereka keyakinannya mungkin 100%. Kadang-kadang doa simpel-simpel saja ya. Zaman dulu bahkan para wali songo itu ya kadang pakai bahasa Jawa, tidak harus pakai bahasa Arab. Dan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kemantapan hatinya. Kita yang lebih sering ragu. Wong kita dibilang nanti 2045 Indonesia emas. Alah Pak, emas gimana? Wong situasi kita kayak gini, dari mana jalannya jadi emas? Ya sudah, kamu sendiri mindsetnya begitu, ya tidak akan nyampe sana sudah. Kalau kamu pesimis ya tidak akan sampai ke sana. Wong pelakunya kalian kok, dan kalian tidak percaya diri ya tidak akan nyampe. Nah, itu yang dimaksud ya, ana inda dzonni abdi bi. Ternyata ini mindset, cara berpikir kita. Baik, kita lanjutkan. Ini saya bawa beberapa lagi ya quote menarik. Yang pertama dari Henry Ford. Whether you think you can or you think you can't, you're right. Apakah engkau anggap dirimu mampu atau engkau anggap dirimu tidak mampu, engkau benar. Saya tidak bisa Pak. Ya sudah, berarti kamu tidak bisa, benar. Saya insya Allah bisa Pak. Siap, berarti kamu bisa, ayo. Suka-suka kamu lah. Kamu mau bilang kamu bisa atau tidak bisa, sama-sama kamu benar. Kalau kamu bilang kamu tidak bisa, berarti kamu akan mandek dan tidak melakukan apa-apa. Ya memang benar, selesai. Dan kalau kamu bilang bisa, berarti kamu akan serius, berusaha, berupaya, dan kamu akan sukses. Jadi itu mindset. Dilanjutkan oleh Franklin Roosevelt. Kata Roosevelt, the only limit to our realization of tomorrow is our thought of today. Satu-satunya batas dari realisasi ideal kita besok adalah keraguan kita hari ini. Kalau kita masih ada ragunya, ya besok juga tidak akan 100% hasilnya. Ini yang saya sebut tadi, kemantapan hati. Change your thought and you change your world. Ubahlah pikiranmu dan engkau akan mengubah duniamu. Jadi mulai sekarang ayo latihan ya, mengubah pikiran kita. Berpikir yang positif-positif, yang hebat-hebat, yang mantep-mantep. Kita pandang dunia secara optimis dan penuh harapan. Jangan mau didistraksi, dialihkan pikiranmu untuk serba stres, serba pesimis, serba tidak punya harapan. Karena semuanya tidak tergantung di luar dirimu, tapi tergantung di dalam dirimu. Kadang-kadang kan kamu kan tergoda untuk mengalir bersama kegelisahan-kegelisahan, stres yang dialami banyak orang. Nanti kita jelaskan itu di Herd Instinct. Tapi pertama-tama yuk kita bereskan diri kita.